dari A sampai C, maka yang dibutuhkan adalah kuartil sebagai modal pertamanya. Tapi kalau mau mencari dari D sampai F, maka yang dibutuhkan adalah, ada yang tahu? Silahkan diketik. Enggak ya, lanjut dulu ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal. Jadi, datanya masih data tunggal, belum data kelompok. Pemusatan itu terdiri dari 3M. Jadi, biasanya disingkat sebagai 3M kalau pemusatan itu. Apa aja? Yaitu median, sama modus. Nah, kenapa disebut pemusatan gitu ya? Jadi biar kalian paham nih. Jadi kenapa disebut pemusatan? Karena median, modus itu adalah ibaratnya sebuah wakil gitu. Sebuah wakil dari data. Jadi kalau misalkan nih, kamu nilai rapotnya kan banyak nih. Biasanya ketika mendaftar ke perguruan tinggi negeri, kamu cuma diperluin rata-ratanya aja gitu. Berarti nanti rata-rata itu menjadi pemusatan atau wakil kalian, wakil nilai kalian, atau wakil dari data nilai kalian gitu. Nah, median itu biasa disebut sebagai rata-rata, atau nama lainnya adalah rataan hitung. Jadi kalau dimintanya rata-rata atau rataan hitung itu sama ya maksudnya itu. Nah, rumusnya adalah lambangnya. Nah, ini nih lambangnya. Bacanya X bar ya, X bar. Jadi X ada atasnya itu X bar. Ini bisa juga X bar, bisa juga nanti lambangnya mu. Nah, mu. Kalau di fisika mu gini kan ya. Ini untuk rata-rata populasi lambangnya. Untuk rata-rata populasi. Populasi itu artinya untuk keseluruhan data. Nah, kalau mean atau rata-rata yang sampel ini biasanya dilambangkan dengan X bar. Cuman biasanya pakainya X bar aja gitu ya, dia pakainya X bar atau rata-rata ya. Yang IPS silahkan live ditunggu sama Bu Nurul, kayaknya ketiduran yang IPS jadinya nggak live ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini rata-rata kalau dilambang dengan matematika, ini biar kalian sekalian belajar lambang matematika ya, ini namanya sigma. Nah, sigma atau kata lainnya jumlah gitu ya. Sigma jumlah dari seluruh datanya dari I sama dengan 1, nah sampai IN. Nah, berarti ini sama saja dengan sigma itu sama saja dengan jumlah seluruh data dibagi N. N itu adalah banyaknya data. Nah, ini udah terkenal banget dari kamu SD gitu kan, udah belajar ini pasti. Ini rata-rata, nanti kita semua contoh soal aja ya. Nah, kemudian yang kedua adalah median. Median itu disebutnya nilai tengah. Nilai tengah, tapi setelah datanya diurutkan. Datanya diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Jadi, median itu nilai tengah setelah datanya diurutkan. Jadi, kalau misalkan nih, Ibu punya 5, 6, 7, 8 gitu kan ya. Nah, maka di sini ada 5 data. Nah, ini sama aja kayak nilai tengahnya ya kalau di data kelompok kemarin. Nah, ini adalah nilai tengahnya, ya 6. Mediannya adalah 6. Jadi datanya harus berurut dulu. Kalau belum berurut berarti diurutkan, ya. Nah, selanjutnya adalah modus. Nah, ini juga katanya kalian sih modus itu kalau data tunggal yang paling gampang nyarinya, karena cuma dilirik doang udah kelihatan jawabannya. Ya, cuman kita cek nih. Kira-kira modus itu artinya adalah data yang paling sering muncul, atau data yang paling banyak frekuensinya. Ya, berarti kalau Ibu punya data seperti ini, 5, 6, ini masih ngulang materi loh, 7, 8, gitu. Maka berapakah modusnya? Ada yang tahu? 8, ya masih gampang. Oke, banyak yang jawab. Sekarang kalau Ibu ganti lagi soalnya, jadi seperti ini, nah. 5, 5, 6, 7, 8, 8. Maka modusnya adalah
5 dan 8. Betul. Oke, sampai sini udah oke ya. Berarti di sini modusnya 5 dan 8. Nah, ini statistik masih terlalu gampang nih kayaknya. Satu lagi, mungkin ada yang tahu kalau ini modusnya berapa? 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Maka modusnya adalah 8, 8. Ada yang tahu modusnya? Masih salah jawabannya. Salah, belum ada yang betul. Tidak ada modusnya, betul. Afrizal Yusuf yang menjawab dulu ya. Yang ini tidak ada modusnya. Nah, kita harus kembali ke definisi, ya kan? Definisi awal kan apa? Kalau modus adalah nilai yang sering muncul gitu. Nah, sedangkan ini 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 lah semuanya nggak ada yang sering muncul rata. Berarti modusnya bukan 5, 6, 7, 8, bukan. Tapi tidak ada modusnya. Gitu, nggak punya modus dia. Gitu ya. Nah, sekarang contoh 1. Oke, sekarang contoh 1. Silahkan kalian tulis dulu datanya di buku catatan kalian. Nih datanya nih, nak. 10 kelihatan enggak ya? Kecil enggak? 10, 15, 14, 11, 11, 6, 11, 14, 16, 12. Ayo, tulis dulu datanya di buku. Nah, silakan tulis data ini. Sudah ditulis ya. Nah, sekarang tentukan pemusatan data tunggalnya gitu kan ya. Nah, berarti untuk yang pertama nih, kita jawab aja ya langsung. Untuk yang pertama, kita suruh nyari mean rata-rata. Berarti X bar gitu kan, sama dengan jumlah semua data. Berarti semua data ini dijumlah nih. Ibu tulis aja apa ya? 10 tambah 15 tambah 14, tambah 11, tambah 11, tambah 6, tambah 11, dan seterusnya. Tambah 14, tambah 16, tambah 12, dibagi, gitu kan. Banyaknya data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 10. Gitu. Udah ada yang nemu berapa jawabannya? 12. Waduh, cepet ya. Jawabannya 12. 120 dibagi 10, betul. Maka jawabannya adalah 12. Nah, maka data ini dapat diwakili, kan datanya ada 10, cuman dapat diwakili dengan angka 12 gitu. Kalau kita mewakilinya pakai rata-rata, berarti jawabannya 12. Betul, ini meannya ya. Lanjut, sekarang median. Nah, kalau median, berarti kan kita harus urutin dulu ya. Jadi kita nggak bisa langsung langsung tentuin yang mana mediannya, tapi kita urutkan dulu dari data terkecil. Ya, kita urutin bareng-bareng, berarti apa dulu? 6, habis 6, 10, habis 10, 11. 11-nya ada berapa tuh? Habis itu 12, habis itu 14-nya ada 2. Itu paling males sebenarnya kalau data tunggalnya kebanyakan. Nah, udah 10 belum nih? 2 dapat, 6, jupan, lalu. Oke. Nah, sekarang gini. Ini kan datanya ada 10. Oh iya, langsung 11,5. Oke. Dari mana gitu kan ya? Berarti kalau datanya ada 10, maka di sini tinggal kita lihat tengah-tengahnya. Sekarang gini, kalau ibu ambil yang ini, gitu kan ya? 11 aja. Itu kan nggak adil. Kenapa tidak adil? Karena yang sebelah kanannya menyisakan 5, yang sebelah kirinya menyisakan 4 gitu. Berarti dia belum di tengah. Nah, berarti buat lagi data yang ini 12. Sip. Berarti udah adil. Jadi 14 di kanan 4, di kiri 4. Ini gitu ya. Jadi ngebedainnya pakai kanan kiri, itu cara pertama. Betul, berarti di sini mediannya karena ada 2, jadi dibagi 2 ya, Nak. 11 tambah 12 dibagi 2. Nah, maka jawabannya adalah 11,5 gitu.
Itu ditulis dulu di buku catatannya ya, maksudnya langsung ditulis, kamu tuh langsung hitung karena tadi udah ngasih waktu tidak buat kalian mencatat. Nah di sini ini cara ininya, cara apa sih tuh? Cara kanan kiri. Tapi kalau misalkan kamu mau pakai cara potong kue, nah maksud cara potong kue tuh gini. Ini perhatiin di bagian atas ya. Ibu punya data dari 1 sampai 10 gitu. Maka yang tengah-tengahnya itu adalah data ke-5 dan data ke-6. Gitu. Berarti kalau data ke-5 sama data ke-6 jadinya nih data ke-5 yang mana nih? 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. 11 tambah 12 dibagi 2 kayak gitu maksudnya. Paham? Nah ini kalau cara potong roti ini, potong roti bisa digunakan jika datanya besar gitu. Jadi kamu nggak usah ngurutin. Kalau datanya besar, misalkan kayak gini ya. Ibu punya misalkan 101 data. Oke? Dari data pertama sampai data ke 101. Siapa yang tahu data tengahnya ada di mana? Data ke berapa? Kalau pakai cara potong roti. Jadi ada 150, 50 dan 51. 51 saja. Jawabannya 51 saja ya. Azahra. Nah, jadi kalau misalkan datanya dari 1 sampai 101, itu kan berarti datanya ganjil. Intinya gini ya, kalau datanya genap, ini kan genap. Kalau genap, berarti pasti data tengahnya ada 2. Data tengahnya ada 2. Gitu. Tapi kalau datanya ganjil, ini kan datanya ganjil. Jadi data tengahnya ada 1, yaitu cuman tinggal data ke 51. X51 itu maksudnya data ke 51. Gitu ya. Dah, silakan ditulis mediannya udah ya. Habis itu lanjut ke modus. Kalau modus kan nggak usah dihitung, langsung aja dilirik lah ya. Modusnya adalah 11 ya. Dah, udah gampang. Modusnya adalah 11. Ibu tulis di sini ya, banget ya. Modusnya adalah 11. Nah, sampai sini masih gampang gitu ya. Ini masih pemusatan data tunggal. Kita lanjut dulu ya. Nanti pertanyaannya sekalian aja. Nah, sekarang contoh kedua. Ini masih data tunggal, cuman bedanya untuk contoh pertama datanya masih diuraikan, tapi untuk contoh kedua datanya di sini ditulis dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kenapa datanya data tunggal? Ada yang tahu nggak? Kenapa ini disebutnya data tunggal? Ada yang tahu nggak? Bukan data kelompok. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa disebut data tunggal? Nggak ada? Karena tidak punya rentang gitu. Jadi kalau di sini ada rentangnya 4 sampai 8, 9 sampai berapa gitu kan, itu maksudnya data kelompok. Nah, ini maksudnya data tunggal, tapi ditulisnya dalam bentuk tabel distribusi tabel distribusi frekuensi tunggal. Langsung aja ya, di sini langsung aja coba kita cari meannya. Mean. Nah, cara nyari meannya, pertama kita cari dulu hasil kalinya nih, hasil kali ini antara nilai sama frekuensi. Oke, jadi kita sebut saja X dikali F. Oke, X itu adalah data, F itu adalah frekuensi. Silakan kamu cari dulu. Ditulis langsung lah di buku. Langsung tulis di buku catatan. Silakan dicari ya. Ini 12, ini 20, ini 48. Ini sudah ada lagi, ini sudah ada 5,75. Gitu ya. Oke, Daryl, buat yang udah ngitung nih meannya. Berarti, halo Daryl, mana Daryl? Ya Bu. Ibu ini. Gimana Daryl, udah dapet X dikali F-nya udah dikalikan ya? Terus jumlahnya berapa Daryl? 115. 115. Berarti di sini nanti kalau di total, ini kan total gitu ya. Oke, jadi sini 115, frekuensinya berapa? 20. 20. Nah, berarti meannya, cara meannya gimana Daryl? Tinggal dibagi, Bu. 115 itu dibagi 20. Jadi jawabannya 5,75 gitu. Oke. Sip, makasih Daryl.
Gimana? Yang lain ada yang mau tanyain lu nggak? Tentang data ini? Nggak ada? Ya, nah sekarang dicoba dulu mediannya. Coba cari dulu, siapa tahu ada yang bisa mediannya. Mediannya dapat 5,75 ya. Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, kalau nyari ini nih, nyari apa sih namanya? Median. Ibu sih nyaraninnya kamu pakai potong roti. Median. Silakan, ada yang udah dapat mediannya berapa? 6, 5. Ada lagi yang jawabannya lain? Oke. Udah banyak yang jawab. Azahra Safa. Coba Azahra. Azahra. Yuk, Azahra Safa ada? Azahra Safa. Namanya udah cek nih, Zara. Azahra Safa. Kelas berapa ya Azahra Safa ya? 12 nya. Halo Zara? Ya, Zara kelas 12-nya berapa Zara? Nya 1 ya? Oke. Gimana Zara caranya untuk nyari mediannya? Dapat 6 itu dapatnya dari mana? Itu kan nilainya 115 bagi 2 kan. Nah, itu kan dapatnya 115 dibagi 2. Yang tadi potong roti itu 57 kan. Oh, jadi kamu datanya dari 1 gitu ya Zara ya? Iya. Dari 1 sampai 115 gitu? Sebentar Bu. Bukan, Zara, nggak apa-apa lanjutin aja ya nih ibu ini lagi. Zara, harusnya dari median itu kalau mau pakai cara potong roti dari 1 sampai 20 gitu. Jadi frekuensinya, jumlah datumnya. Oke? Nah, sekarang Zara 20 itu ganjil apa genap? 20 itu genap. Genap. Berarti ada 2 data ya Zara ya? Di tengah-tengahnya ya? Ya kan? Yaitu data ke? Data ke-10 sama data ke-11. Maka mediannya adalah data ke-10 tambah data ke-11 dibagi 2. Ya. Itu Zara. Oke. Data ke-10 berapa Zara di sini? 6. Nah ya, ini buat teman-teman yang belum tahu kenapa dapatnya 6, data ke-10 itu kan nih, misalkan sih 3, frekuensinya 3, berarti dia belum sampai data ke-10, baru sampai data ke-3. Kemudian tambahin 3 tambah 4, 7. Belum sampai data ke-10 gitu kan ya Zara ya? 7 tambah 8, 15. Nah, data ke-10 ada di sini berarti, karena udah nyampe data ke-15. Berarti yang ini modusnya. Modusnya iya. Berarti data ke-10-nya berapa Zara? 6. 6. Tambah 6 juga. Betul. Iya. Sip. Betul Zara. Sip. Makasih ya. Nah, silakan yang lain dicatat dulu di buku catatannya. Gitu ya. Jadi sambil Ibu terangin lagi, kalau bentuknya tabel seperti ini, berarti ada 20 data. Data lihatnya dari frekuensinya. Nih, 20 data pakai cara potong roti aja, karena kalau di jembrengin gitu datanya pusing nanti kamu kebanyakan. Nah, berarti dari 1 sampai 20 datanya genap, maka ada 2 di sini. Ada 2 apa tuh? Ada 2 data tengah, yaitu data ke-10 dan data ke-11 gitu. Data ke-10-nya adalah 6. Caranya di sini ditambah-tambahin aja ya. Data ke-11-nya adalah 6 juga. Gitu. Jadi jawabannya 6 mediannya. Kalau modus mah nggak usah diajarin ya. Modus udah tahu nih. Modusnya adalah tinggal cari frekuensi yang paling banyak. 6 juga, betul. 8. Jadi modusnya 6. Gitu. Nah, selesai pemusatan data tunggal. Jadi 1 dari 3 subbab sudah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin untuk pemusatan data tunggal?
Nggak ada? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang paham atau minta diulang boleh. Bagian yang mana yang minta diulang? Ibu, saya mau tanya. Boleh. Ini Andin, kenapa Andin? Berarti kalau yang cara potong roti itu, kalau yang genap dibagi 2, terus ditambah angka depannya ya, Bu? Betul. Jadi misalkan tadi 20 gitu ya Andin ya. 20 dibagi 2 kan 10 ya. Berarti data ke 10 dan data ke 11. Betul. Boleh kalau Andin menyimpulkan kayak gitu boleh. Jadi Makasih, bagi Bu. 2. Terus satu lagi Andin, kalau data ganjil berarti gimana Andin? Kalau data ganjil berarti dibagi 2 langsung. Dibagi 2 terus ditambah 1. Dibagi 2 ditambah 1. Ya, itu kalau datanya ganjil berarti misalkan 21, berarti data tengahnya berapa Andin? 11. Ya itu cuma 1. Jadi ya paham ya, yang lain juga. Ya betul, jadi bisa disimpulkan kayak gitu yang Andin simpulkan. Ada lagi Bu. yang mau tanyain? Sama-sama Andin. Gimana sih tulisannya? Nggak ada? Kita lanjut nih. Ini jangan lupa dicatat. Di buku catatan. Kenapa ditambah 1? Oh, itu ini aja sih, Afrizal. Kenapa ditambah 1? Jadi kayak gimana ya? Andin itu menghitung pola sendiri gitu. Oh, jadi nemuin pola gitu sih Andin. Kalau misalkan datanya ada 20, berarti 20 dibagi 2 10, berarti data medianya data ke 10 sama data ke 11 kayak gitu. Itu pola yang dibuat Andin. Logikanya seperti itu. Oke, Afrizal Yusuf. Lanjut lagi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Gak ada? Oke. Lanjut lagi ya. Sekarang kita ke pemusatan data sudah selesai. Jadi diulangin. Oke, silakan Alhamdulillah. Pemusatan data itu ada 3 yang merujuk ke perwakilan data, yaitu mean, rata-rata, median, nilai tengah, dan modus. 3-tiganya boleh dipakai sebagai wakil data. Ya, lanjut lagi. Nah, sekarang mulai ke sini nih. Ukuran letak data tunggal. Oke, kalau tadi ukuran pemusatan, sekarang ukuran letak. Di sini ada kuartil, ada desil, ada persentil. Nah, ini apa sih? Mungkin Ibu akan terangkan dulu ya. Jadi, kuartil. Nah, kalau kuartil, kalau tadi masih sama pakai konsep potong roti biar gampang ya. Jadi kalau Ibu punya data nih misalkan, gitu. Nah, ini ceritanya kuenya, T-nya. Kemudian, yang disebut dengan kuartil itu artinya, kalau tadi kan median itu artinya membagi roti menjadi 2, membagi data menjadi 2. Kalau kuartil itu artinya membagi data menjadi 4, bukan menjadi 3, tapi menjadi 4. Kenapa sih kok jadi 4, Bu? Ini berawal dari kata kuartet. Kalau yang pasti tahu ya, kalau ya anak-anak vokal gitulah, kuartet itu artinya nyanyi berempat gitu kan. Jadi kalau trio nyanyi bertiga, kuartet itu artinya nyanyi berempat. Kuartil atau bisa juga bahasa Inggrisnya apa sih kalau 1/4 gitu kan, kuart apa gitu kalau misalnya bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kuartil itu artinya dia membagi data menjadi quarter. Oh iya, quarter final. Oh iya, 1/4-nya gitu ya. Nah, jadi membagi data menjadi 4 bagian. Coba deh, kalau misalkan kita bayangin nih ada roti, kemudian mau dibagi menjadi 4 sama besar gitu kan. Kalau logikanya kan pertama sini dulu nih. Nah, enggak. Ini kebagi jadi 2, kemudian yang sisi ini dibagi juga. Nah, yang ini dibagi lagi juga. Gitu. Sehingga akan ada data ini akan terbagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kuartilnya ada 3. Ini disebut kuartil tengah. Nah, gitu. Ini disebut sebagai kuartil 1 atau kuartil bawah. Yang ini disebut sebagai kuartil 3. Nah, atau kuartil atas. Jadi kuartil dia membagi menjadi 4 bagian, tapi kuartilnya cuma 4, pembaginya cuma 4. Ya. Kalau di sini buat apa sih Bu fungsi kuartil? Biasanya untuk kalau misalkan kita ikut seleksi nih, ikut seleksi
yang ada nilainya, kemudian nilainya diurutkan dari bawah sampai atas. Nah, jadi kita tahu nih, berarti ini nilainya kelompok atas nih, kuartil 3, ini yang ibaratnya rankingan di atas yang mungkin akan lolos ke ini berikutnya, ke tahap berikutnya. Kalau Q2 mungkin yang data menengah aja, jadinya belum lolos. Q1 apalagi, kayak gitu. Untuk membagi data menjadi 4 gitu ya. Nah, sekalian artinya dulu maksudnya. Kalau desil itu ada yang tahu kalau kuartil kan membagi data menjadi 4 ya. Ada yang tahu nggak kalau desil membagi data menjadi berapa bagian? 10, betul deh ya. Kalau desil membagi data menjadi 10 bagian. Nah, makanya desilnya ada 9 gitu. Kayak tadi, kuartet bagi jadi 4, kuartilnya ada 3. Tapi kalau desil bagi jadi 10, cuman desilnya cuma sampai 9. Jadi kalau nanti kamu suruh cari, tentukanlah desil ke 10 ya, itu aneh, berarti kamu nggak ngerti konsep gitu ya. Persentil membagi data menjadi 100 bagian. Biasanya kalau datanya banyak, ya baginya jadi 100 bagian. Kalau persentilnya berarti ada berapa? Kan datanya ada 100, berarti persentilnya ada berapa? Persentilnya ada 99. Betul, jadi ada 99 persentilnya ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Contoh pertama. Nah, ini masih gampang ya nak, jadi yang penting teliti aja. Diketahui data sebagai berikut. Ini masih data yang awal tadi, berarti datanya pertama-tama kita apain dulu? Kita urutkan ya, urut data. Ditulis dulu deh ininya, soalnya nak, silakan kamu tulis dulu. Silakan kamu tulis lagi, soalnya contoh soal ukuran data. Ukuran letak data tunggal, kamu tulis di buku catatan, lalu kamu urutkan. 6. Silakan kamu urutkan langsung di buku, biar enak, kamu gak usah ngetik lagi. Betul, Natania, pintar. Betul, baru mau disimpulin. Nanti dia udah nyimpulin duluan. Betul, berarti kuartil 2 itu sama saja dengan median. Nama lainnya. Betul sekali. Silakan tulis dulu ya, 6, 10, 11, 12. Kurang 1. Oh, 14-nya ada 2. Sudah, silakan ditulis lalu diurutkan, lalu dicoba dulu cari kuartilnya nak. Nanti ibu terangin, kamu coba aja dulu sambil menunggu. Nah, ini ibu ajarin dulu pakai cara yang biasa ya. Nanti pakai cara potong rotinya mungkin di contoh yang kedua biar gampang. Nah, di sini jadi ada 10 data gitu kan. Kalau mau pakai cara yang biasa yang diurutkan, lebih gampang kamu cari Q2-nya dulu. Tadi kan Q2-nya udah tahu ya. Kalau 10 berarti tadi kata Andin data ke-5 sama data ke-6, Bu. Oke. Nah, ini Q2-nya. Q2 berarti 11 tambah 12 dibagi 2, yaitu 11,5 gitu. Nah, kalau Q1-nya, nah kita lihat di sini Q1 berarti dibagi lagi bagiannya. Nah, Q1 berarti di sini mulai dari 6 ya. 6, 10, 11, 11, 11. Nah, 11 yang ini ikut nggak kira-kira? Nggak? Ikut. Gitu. Nah, ini kalau, jadi kenapa 11 ikut? Karena kuartilnya bukan di 11, tapi di 11,5. Jadi 11-nya diikutin ya. Ini juga ikut. Nah, maka, kita lanjut lagi. Di sini, Q1-nya adalah, kuartil bawahnya adalah, silakan kamu cari
data tengah antara 6, 10, 11, 11, dan 11 gitu. Jadi ada 5 data. Ada 5 data, iya 11. Nah ini tengah-tengahnya. Ya, ini tengah-tengahnya. Berarti Q1-nya adalah 11 gitu. Q3-nya berarti mulainya dari 12. Kalau Q3-nya berarti berapa? 14 ya. Tuh. Ini yang ini. Nah. Gitu. Q3. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu mungkin? Bisa? Jadi, kalau misalkan datanya di tengah-tengah, berarti untuk mengambil daerah yang sebelah kiri atau daerah bawah, 11-nya diikutin lagi. Yang ini juga sama, 12-nya diikutin lagi. Gitu. Jadinya nanti untuk sebelah kiri ada 5 data, untuk sebelah kanan ada 5 data. Data yang kiri dicari tengahnya, data yang kanan dicari tengahnya. Maka muncullah Q1, Q2, Q3. Maka di sini kuartil bawahnya adalah 11, kuartil tengahnya adalah 11,5, dan kuartil 3-nya adalah 14. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, maksudnya gini. Ketika kita udah tahu kuartilnya nih, kemudian kita misalkan nilainya 10. Nah, berarti di situ kita tahu kalau 10 berarti kita masuknya ke kelompok bawah, intinya gitu. Terus misalkan nilai kita 16 nih, oh berarti kita tahu karena kuartil 3-nya 14, sedangkan nilai kita lebih besar dari 14, berarti kita masuk ke kelompok atas, gitu ya. Nah, sampai sini ada yang tanya dulu tentang kuartil, ya? Langsung dicatat ya. Ini kuartil, bagian pertama. Lanjut lagi, kuartil bagian keduanya. Kuartil, desil. Nah, sekarang desil. Kalau nyari desil, kalau mencari desil, ini ada rumusnya nih, Nak. Rumusnya adalah data ke I kali N plus 1 dibagi 10. Kenapa sih N plus 1? Nah, jadi sebenarnya ada dua versi nih ya. Ada dua versi. Ada yang rumusnya IN dibagi 10 kayak gitu. Ada juga yang rumusnya I dikali N tambah 1 bagi 10. Kalau datanya sampel, biasanya pakainya N plus 1 dibagi 10. Kalau datanya populasi, plus 1-nya hilang. Cuman ini kenapa Ibu ambilnya sampel? Jadi intinya kalau datanya kecil atau datanya sedikit, itu biasanya pakainya N plus 1. Jadi datanya ditambah 1. Tapi kalau populasi kan datanya banyak banget tuh ya. Kadang berjuta-juta, populasi itu 1 juta gitu. Nah itu nggak usah ditambah 1, langsung aja N. Gitu. Nah kalau di sini datanya masih 10, maka disebutnya N plus 1. Sekarang kita lihat ya, di sini yang dicari adalah, Ibu terangin dulu. Desil ke 4, gitu kan ya? Jadi sini. Desil ke 4, gitu, sama dengan, nah kamu pakai data ke itu berarti X. Data ke, X itu adalah data ke, gitu ya. I-nya adalah desilnya, maunya dicarinya desil ke berapa? Desil ke 4, berarti I 4 dikali N-nya 10 kan ya? 10 tambah 1, 11, itu dibagi 10. Nah, kayak gitu. Berarti sama saja dengan data ke 4 kali 11, 44 bagi 10. 4,4. Iya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data ke 4,4 itu? Nah, sekarang ini sama saja dengan, perhatiin lagi. Ini jawabannya belum selesai, Nak. Ini jawabannya belum selesai. Sekarang lanjutin lagi. Data ke 4,4 itu, 4,4 itu kan ada di mana kira-kira? Di sini ya? Ini nih. Data ke 4,4 itu berarti kan ada di nih antara 3 dan 4 gitu kan ya. Nah, maka kalau misalkan kita dapat jawabannya data ke 4,4 itu sama saja dengan data ke 4 gitu. Ini kan data ke 4 ditambah 0,4 dikali
data kelima dikurang data keempat. Nah, kayak gitu. Apa maksudnya? Nih, maksudnya gini. Data keempatnya dari sini nih, 4 yang ini. 0,4 berarti dia belum nyampe data kelima, baru 0,4-nya. Kalau di sini 4,7 berarti ini berubah jadi 0,7 gitu ya. Dikali data kelima. Data kelimanya berarti setelah data keempat itu data keberapa? Data kelima. Jadi data kelima dikurang data keempat. Gitu. Data keempatnya berapa di sini? 11, 1, 2, 3, 4, 11 ya. Nah, berarti sini 11 ditambah 0,4 dikali data kelimanya 11 dikurang data keempatnya 11. 11 kurang 11, 0. 0 kali 0,4, 0. Tambah 11. Maka, ya betul, desil keempatnya adalah 11. Gitu. Selesai. Silakan dicatat dulu di buku catatan, lalu kamu coba cari desil ke-8 di buku dia. Desil ke-8 di buku catatan juga. Silakan dicoba. Desil ke-8 ya. Oke, silakan Cynthia. Wow, udah ada yang hitung 14,8. Oke. Ada jawaban lain? Begini semua? D8. Oke, kita tunjuk satu anak ya. Kira-kira Oke, kita lanjut. Nah, tadi siapa ya? Dewinda, mana Dewinda? Dewinda. Iya, Ibu. Dewinda 12-nya 2. 2. Oke. Gimana D8 Dewinda? D8 Sama dengan X8. D8 sama dengan X8 kali 11. Dibagi 10. Oke, hasilnya data ke berapa Dewinda? 8,8. 8,8 artinya di sini berarti sama saja dengan
PPT-nya nggak ada ya? Iya Bu, nggak ada. Alah, yaudah sebutin aja Dewinda, berarti data ke-8 ditambah 0,8 hmm, kurung kurung X9 nah betul, data ke-9 dikurang data ke-8. data ke-8, betul. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah langsung situ ya. Data ke-8-nya berapa? 14 dikurang 14 ditambah 0,8. oh ya, data ke-5-nya 15 gitu ya. Iya. Ya betul, jadi jawabannya ntar 14,8. Sip, betul. Nah sambil menunggu, ini PPT-nya nggak ada nih, masih nggak ada, Ibu lagi usahain dulu. Silakan kalian coba persentil ke-72, oke? Persentil ke-72, silakan dicoba. Sambil nunggu ya, Ibu lagi usahain dulu. Persentil ke-72. Udah ada yang dapet ya? Mungkin ya? Bentar ya. Persentil ke-72. Ya, kita mulai lagi ya. Oke, Andin udah dapat persentil ke-72 ya, Andin? Coba Andin, gimana Andin? Udah Ibu. Silakan Andin. Jadi X72 Oke, dikali 10 tambah 1 per 11. 100. Jadinya data ke berapa tuh Andin? 7,92. 7,92. Berarti kalau data 7,92 sama saja dengan data ke 7 ditambah 0,92 ya. dikali data ke-8 dikurang data ke-7. Oke, data ke-8-nya tadi ini ilah yang udah Ibu coba. Data ke-8-nya ada yang udah diurutin belum Andin? 14, Bu. 14. Data ke-7-nya? 14 juga. Oke, jadinya data ke-7-nya di sini 14 ya. Jawabannya adalah 14 gitu ya. Nah, oke. Betul. Udah ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Makasih Andin. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai yang bentuknya seperti ini nih? Jadi tadi ya kuartil, kemudian desil sama persentil, letak data tunggal. Lanjut aja ke sini dulu ya, Nak. Nah, satu lagi nih. Contoh kedua, tentukan kuartil dan desil ke-7 pada data berikut. Nah, ini datanya masih data yang tadi nih, data yang seperti nyari median lurus. Silakan mungkin boleh tulis lagi di buku catatannya. Nah, tapi abis itu kita cari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 sama desil ke-7. Gitu. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 sama desil ke-7. Ditulis dulu. Oke, gitu ya. Sekarang kita mulai. Nah, tentukan kuartilnya gitu ya kan ya.
Berarti kalau ini masih sama kayak tadi yang pakai cara potong roti aja nih. Berarti sini ada data dari 1 sampai ke 20 gitu kan. Berarti kan pertama kita motongnya di sini nih. Nah, tapi tengah-tengahnya karena datanya genap, berarti ada 2, yaitu data ke-11 dan data ke-12 gitu dulu. Berarti pertama kali diketahui adalah Q2 kalau mau pakai cara potong roti ya. Berarti Q2 itu sama kayak median tadi ya kata Natania, yaitu data ke-11 10 mah. Yaitu data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2 gitu. Oke, melihat datanya dari sini nih. Berarti sini jadinya 3 belum masuk 10. Berarti lanjutin lagi, tambah 4, 7, belum masuk. 7 tambah 8, 15. Jadi kayak pakai frekuensi kumulatif gitu ya, kalau kemarin. Udah nih, udah masuk ke 10. Berarti di sini jadinya 6 ditambah data ke-11-nya 6 bagi 2. Gitu. Maka Q1-nya adalah 6. Ya. Sekarang nyari Q2-nya adalah 6. Sekarang nyari Q1. Nah, kalau Q1 berarti di sini kita hitungnya kan potong rotinya udah 10 sama 11 ya. Berarti di sini kita carinya ini tengah-tengah antara data ke-1 sama data ke-10. Nah, kira-kira tengah-tengahnya berapa data ke-1 sama data ke-10, yaitu data ke-5 dan data ke-6. Jadi data ke-5 dan data ke-6 gitu. Ada yang tahu mungkin berapa Q1-nya? Data ke-5 tambah data ke-6? Ya. 5 ya. Udah pada paham ya? Jadi di sini Q1-nya adalah lagi data ke-5 tambah data ke-6 dibagi 2. Data ke-5 tuh yang mana sih? Yang ini. Belum nyampe 5. Karena sini baru 3 kan ya? Jadi 3 tambah 4, 7. Sudah sampai 5. Berarti data ke-5-nya adalah nilainya 5 ditambah 6 dibagi 2. Salah lagi. 5 tambah 5 bagi 2. Nah, selanjutnya ketiga. Ketiga, mungkin ada yang tahu data keberapa dan data keberapa? 6,5. Oke, 6,5 dari data keberapa sama data keberapa kira-kira? 11 sampai 20. Berarti data ke 15 dan 16. Ini tinggal tambahin aja. Kalau kamu bingung, tinggal tambahin aja Nina. 5 tambah 10, 15. Ini berarti 6 tambah 10, 16. Jadi data ke 15 tambah data ke 16 dibagi 2. Data ke 15 itu ini kan 3 tambah 4, 7, belum nyampe. 7 tambah 8, 15. Udah nyampe ya kan ya? Berarti data ke 15-nya adalah 6. Nah, dan data ke 16-nya adalah belum nyampe kan ini 16. Lanjutin lagi ke sini, 7. 6 tambah 7 bagi 2. Jawabannya 6,3. Gitu. Sampai kuartil sini ada yang mau ditanyain untuk bentuk yang seperti ini? Tidak ada? Oke, silahkan ditulis di buku catatannya contoh soal yang kedua tentang letak data tunggal, sama silahkan dihitung juga desil ke-7-nya. Desil ke-7. Caranya sama kayak tadi ya. Nanti tinggal nyari datanya data keberapa. Jadi frekuensinya N-nya ada 20. Nah, gitu. Desil data ke udah deh. Rahma Aulia. Rahma Aulia 12 niat 3 betul? Iya, Bu. Oke, silakan Rahma. Gimana, Mak? Data desil ke-7-nya ada di mana? Lanjutin. Di 5. Di 5. Caranya? Data ke-7 ditambah Ini dulu, ini data ke berapa nih? Yang 7 kali 21 per 10 data ke berapa, Mak? 7 kali 21 per 10. Ini 21-nya tahu kan dari mana?
dari N. Oh, Betul. iya. Tambah 1. Oke. Berarti bukan 7 dong. Kamu hitungnya masih 10 ya? 11 ya Rahma ya? Iya, Bu. Iya, coba nggak apa-apa. Hitung aja, Mak. Berapa jadinya? 21 kali 7? 14,7. 147 dibagi 10, 14,7. Oke. Data ke 14,7 sama dengan data ke data ke 14. Iya, Bu. Rahma. Lanjut, Nak. Data ke 14 ditambah Tambah. 0,7 Nah, betul. Dikali. data ke 15 dikurang data ke 14. Iya. Betul. Jadi kamu tadi Rahma salahnya di datanya ya? Datanya Rahma lulus Iya. 10 ya? Iya, Iya, Bu. betul. Data ke 14-nya ada di mana, Rahma? Data ke 14-nya ada di 6. Nah, oke. Berarti sini 6 ditambah 0,7 gitu kan ya? 6 Iya, Bu. kurang 6. Ya, habis. Jadi jawabannya 6. Gitu, Mak. Dah, yang lain juga ada yang jawab 6. Silahkan dicatat dulu di buku catatannya, contoh soalnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Jadi gitu ya bedanya desil sama persentil, cuman di pernya aja. Kalau persentil per 100, nanti ada lagi kalau kamu kuliah mungkin dapatnya per mil. Kalau per mil itu per 1000. Jadi datanya dibagi jadi 1000 bagian. Biasanya kalau datanya itu gede, banyak banget. Nah, itu lebih enak dibagi jadi 1000 bagian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, satu lagi nih. Yang terakhir, satu bab terakhir. Nyatetnya udah? Belum? Oke. Silahkan dicatat dulu. Sampai 9.36. Oke, 3 menit. 9.36. Oke, Dendra. Satu lagi tentang penyebaran data ya. Oke, silakan Alifah Salma. Saya mau tanya, Boleh? Silakan, ada yang mau tanyain. kalau yang untuk mencari kuartil selain pakai cara potong kue, ada lagi nggak, Bu? Selain Oh, cara ada. itu jadi langsung rumus. Boleh. Kalau pakai cara kuartil berarti boleh caranya sama. Kalau desil kan per 10 ya. Mana nih tadi? Nah, kalau desil kan per 10. Kalau kuartil berarti tinggal per berapa kira-kira, Andin? Per 4 gitu. Betul gitu. Jadi nanti caranya sama, data ke gitu. I kali N plus 1 berarti dibagi 4. Tapi biasanya sih kalau kuartil itu langsung aja gini rumus. Jadi nggak pakai sampel, nggak pakai populasi. Jadi langsung aja rumusnya adalah data ke gitu. I itu kuartil keberapa? Kuartil 1, 2, atau 3 dikali N itu banyaknya data, dibagi 4. Jadi nggak usah pakai N plus 1. Biasanya kalau kuartil kayak gitu. Jadi bisa pakai rumus ini. Iya, Andin? Oke, Ibu. Udah. Ada lagi mau ditanyain? Udah ini sampai 1 menit lagi, belum 9.36. Habis ini kita masuk ke penyebaran data tunggal. Masih data tunggal.
silakan Fadlur Rohim. Cepetan Fadlur Rohim, semenit lagi nih. Dah. Sekarang kita ke ukuran penyebaran data tunggal. Oke. Kalau tadi pemusatan itu hubungannya sama wakil. Kalau letak itu hubungannya sama data kita tuh, kalau kita punya data kita terletak di mana gitu ya. Nah, kalau penyebaran data tunggal itu hubungannya sama variasi dari data tunggal. Jadi ada 6 yang biasanya sering dipakai. Ini masih gampang nih. Yang pertama adalah jangkauan. Oke, jangkauan udah pernah dibahas kemarin. Jangkauan adalah data nilai terbesar, ya. Ada yang masih ingat kan? X-ma dikurang X. Data terbesar dikurang data terkecil. Gitu. Nah, kalau jangkauan kuartil ini jangkauan secara umum. Kalau jangkauan kuartil atau nama lainnya hamparan. Jadi kalau ditanya hamparan, jatuhnya sama, JQ juga. Tambahnya JQ atau H. Rumusnya adalah, ada yang tahu jangkauan kuartil rumusnya adalah jangkauan kuartil Q3 kurang Q1. Betul. Jadi kalau jangkauan biasa kan data besar dikurang data kecil. Tapi kalau jangkauan kuartil berarti kuartil besar dikurang kuartil kecil, tinggal gitu aja. Lanjut lagi, kalau simpangan kuartil. Kalau simpangan kuartil rumusnya adalah, nah itu sama saja dengan setengah dari hamparan atau sama saja dengan setengah dari Q3 kurang Q1. Gitu. Itu simpangan kuartil. Oh. Nah, simpangan kuartil. Kalau simpangan rata-rata itu berarti intinya gini, simpangan itu kan kayak misalkan kita punya jalan nih, ini jalan ya. Kemudian dia ada di sebelah sini. Nah, berarti kan ini simpangannya besar gitu. Jadi simpangan itu untuk melihat seberapa banyak pencilan di data itu. Misalkan nih, ibu ngasih ulangan kemudian nilainya rata-ratanya 6 gitu. Tapi tiba-tiba ada nih satu orang yang dapat 1 gitu. Nilainya 1, benar-benar 1. Berarti itu pencilan dalam data atau simpangan rata-ratanya berarti besar. Nah, ini yang bisa kita selidiki. Ini kenapa anak bisa dapat segini sedangkan rata-ratanya yang lainnya 6 gitu. Berarti nanti bisa diselidiki setelah datanya diolah. Gitu. Nah, simpangan rata-rata rumusnya itu SR. Tuh. Rumusnya adalah sigma, nah, jumlah mutlak itu jarak penyimpangannya ya, makanya mutlak, nggak boleh minus. X data dikurang rata-ratanya dibagi banyaknya data. Nah, gitu. Nanti maksudnya apa? Nanti kita lihat ya. Itu simpangan rata-rata. Sekarang simpangan ragam. Biasanya tulisnya ragam aja, ragam atau varians. Nah, ragam atau varians ini menunjukkan seberapa banyak datanya bervariasi. Misalkan nih, ibu ngasih ulangan lagi. Dapatnya cuma 60, 70, 60, 70. Nah, jadi datanya tuh variasi datanya ini kecil. Berarti sama aja datanya tidak bervariasi atau nanti nilai ragamnya adalah kecil. Jadi semakin besar ragamnya, maka nilai datanya semakin bervariasi. Rumusnya adalah R. Atau bisa juga ditulis ini. Apa itu kalau di fisika namanya ya? Nah, ini rumusnya adalah sama kayak simpangan rata-rata, tapi kalau dia pakai kuadrat, jadi bedanya di situ doang, dibagi N. Jadi rata-rata, dikebalik juga nggak apa-apa ya. Rata-rata dibagi datanya, dikuadratin lalu dibagi N. Nanti Ibu jelasin pakai contoh aja langsung biar paham. Kemudian simpangan baku. Simpangan baku, nah rumusnya adalah tinggal akar dari R. Jadi simpangan baku rumusnya adalah akar dari R. Oke? Nah, sekarang untuk lebih pahamnya lagi, kita coba lanjut ngerjain contoh 1 aja ya. Coba kamu tulis dulu di buku catatan matematikanya contoh. Kamu tulis ukuran penyebaran data, lalu contoh. Silakan Farel. Nah, ini contohnya nih. 4, 3, 1, 5, 10, 10, 13, 10. Ada 8 datum di sini. Oke. Habis ditulis langsung aja diurutin ya. Ini Ibu juga mau ngurutin.
itu dulu. Oke. Ini datanya. Coba dicari sampai Q3 Q1-nya ya. Nanti Ibu panggil namanya. Nanti Ibu panggil satu orang untuk menjawab sampai ke SQ. Jangkauan kuartil, simpangan kuartil. Nah, silahkan dicoba dulu. Sudah? Oke, Ibu panggil satu nama ya. Kita lihat. Sekarang tanggal 10 bulan 8. 10 tambah 8, 18. 18 yang ada di IPA, sebukanya aja ya. IPA 3. Muhammad Alhamdi. Hamdi. Halo Hamdi. Iya, Bu. Oke, silakan. Berapa jangkauannya Muhammad Alhamdi? Saya belum nyari itunya, Bu. Q3-nya. Gak apa-apa. Coba berapa jangkauannya dulu? Nah, 12 bukan, Bu? Dari? 13 dikurang 1. Oke. Kemudian, kamu belum nyari Q3-nya? Belum, Q2-nya berapa? Q2-nya berapa? Belum, Bu, yang QQ-nya. Ya, oke. Jadi langsung aja di sini berapa Q2-nya? Q2-nya itu 7,5. Iya, Bu. 7,5. Di sini ya? Iya, 15 dibagi 2. Iya, betul. Q2-nya 7,5. Lanjut. Q1-nya? Q1-nya 7 bagi 2, 3,5. 3,5. Ini Q1-nya. Q3-nya? 10 ya, Pak? 10. 10. Betul. Ya, udah paham. Lanjut. Berarti jangkauan kuartilnya berapa, Hamdi? Jadi 10 dikurang 5. 2,5 ya? Ini kan 2,5. Ini 3,5 ya? Oh iya 3,5. Jadi 6,5. Ya, itu jangkauan kuartilnya. 6,5. Berarti simpangan atau nama lainnya jangkauan kuartil apa, Hamdi? Hamparan. Hamparan. Berarti simpangan kuartilnya berapa? Jawabannya langsung aja. Setengah dikali Dikali Q3-nya tadi 10 kurang 6,5. langsung aja setengah Ya, dikurang ini 6,5. kan? 6,5 ya? Iya, tepat. Setengah dikali. Apa? 3,25 bukan, Bu? 3. Oke, betul. Sip. Gitu ya. Nah, ini gampang nih masih nih. Ada yang mau tanya lu nggak, Hamdi? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya, Nak. Ini tadi kan baru sampai ke simpangan kuartil. Nah, sekarang kita lanjut ke simpangan rata-rata, ragam, varians, dan simpangan baku. Ibu tulis ulang kembali datanya 1, 3, 4, 5, 10, 10, 13. Jadi gini, Nak. Kalau untuk nyari dari A sampai C, ini harus jadi catatan kamu. Kalau untuk mencari dari A sampai C, maka yang dibutuhkan adalah kuartil sebagai modal pertamanya. Tapi kalau mau mencari dari D sampai F, maka yang dibutuhkan adalah ada yang silakan diketik. Ayo dianalisis. Kalau mau mencari rata-rata, betul. Rata-rata gitu. Jadi kalau mau mencari yang ini
carinya kuartil, tapi kalau mau nyari yang ini, nyarinya rata-ratanya, dibutuhin. Nah, sekarang kita lihat. 1, 3, 4, 5, 10, 10, 13. Sebelum kita ke simpangan rata-rata dan seterusnya, kita cari dulu rata-ratanya ya. Ya, silakan langsung aja kamu catat di 7. Oke. Berarti 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 13 dibagi 2 dapat 7. Gitu ya? Ya, jawabannya 7. Oke. Nah, 49. Bagi 8. Iya, dapat mana? Ibu kurang di mana sih ininya? Sebentar. 1, 3, 4, 5. Oh, 10-nya 3 kali, pantesan. Sebentar ya. Oke. Gini. Berarti kita nambah 10 lagi nanti ya. Males sih bunyi. Dah, jadi rata-ratanya 7. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Maka simpangan rata-rata, tadi rumusnya kan gini. Nih, ini kamu jangan cuma hafal rumus, tapi kamu paham notasinya. Jadi nggak usah dihafalin. Sigma dari, gitu bacanya, mutlak X dikurang X bar dibagi N. Itu maksudnya adalah jumlah jarak simpangan itu kan kayak berapa jarak menyimpangnya gitu. Jarak antara data dan rata-ratanya dibagi jumlah data. Oke, sekarang kita lihat masing-masing data. Nih, datanya ini. 1, data ini dulu. 1 sama 7. Berarti kamu nulisnya gini. 1 kurang 7, gitu. Jadi berapa nih jarak antara 1 sama 7? Nanti 6 gitu kan. Ditambah, lanjut lagi. Nah, berarti di sini 3 kurang 7, gitu. Pakai mutlak, karena jarak itu tidak boleh negatif. Ditambah lagi 4 kurang 7, ditambah lagi 5 kurang 7, gitu. Ditambah lagi, nah ini kan 10-nya ada 3 nih. 1, 2, 3. Gak usah ditulis berulang-ulang, kamu tulis aja di sini 3 kali. Nah, 3 kali dari 10 dikurang 7 ditambah 13 dikurang 7 ini bagi 8. Dibagi banyak ya data, yaitu 8. Nah, ini berarti 1 dikurang 7, 6. Ya kan? Nanti kalau udah jago, kalau udah paham, kamu udah boleh skip langkah ini. Jadi langsung aja nih, kamu lihat dari sini. 1 sama 7, bedanya berapa? 6, langsung tambah. 3 sama 7, bedanya berapa? 4, gitu boleh kalau udah jago. Kalau udah biasa maksudnya. Yang ini berarti 3 tambah 2 tambah 3 kali 3 ya? 9. Hasilnya harus positif ya, jadi nggak boleh negatif karena jarak simpangan itu maksudnya jarak, bukan perbuatan yang menyimpang. Per 8. Dah, berapa tuh jawabannya? Itu mah 10, 15, 24, 3,75. Ya, sampai sini ada yang mau tanya dulu, silakan sambil dicatat di buku catatannya ya. Putri Ramadhani. Silakan dicatat di buku catatannya langsung. Itu rata-rata simpangan rata-rata. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 3,75. Gitu. Bu, itu tapi jabarin satu-satu. Yang ininya ya Natania, iya secara konsep harus dijabarin satu-satu. Tapi kalau misalkan ada yang sama nih kayak ini nih 10, 10, 10 itu langsung aja digabungin 3 kali dari 10 gitu. Tapi kalau nanti Natania udah terbiasa atau teman-teman lain udah terbiasa, langsung aja nggak usah pakai mutlak ini, langsung aja cari konsepnya kan jarak ya. Jadi jarak antara data dan rata-ratanya gitu. Jadi langsung aja 1 ke 7 jaraknya 6, jadi boleh langsung ke sini 6. 3 ke 7 jaraknya 4 gitu. Kayak gitu Natania. Oke, lanjut. Silakan langsung ditulis di buku sana.
7-nya dari mana? 7 yang mana nih, Jihan? Oh, 7 yang ini, dari rata-rata. 7 yang ini tuh rata-rata maksudnya. Nah, makanya selalu sama. Gitu. Jadi tadi pengertian dari notasi ini adalah, nih notasi yang ini pengertiannya adalah jarak antara data, ini data, dan rata-ratanya. Jadi selalu dihubunginnya sama rata-rata. Lanjut ya. Lanjut lagi ya, Nak. Nah, sekarang kalau simpangan baku, coba dilihat yuk. Silakan Dian. Kalau simpangan baku kira-kira ini nggak beda jauh kok rumusnya. Ngerjainnya gimana? Itu kalau simpangan baku. 1, 3, 4. Sekarang simpangan baku. Simpangan baku atau disebut jangan simpangan baku dulu ya, salah. Ragam maksudnya. Ragam atau varians. Ragam atau varians rumusnya adalah sigma x min x bar dikuadratin. Nah, bedanya itu doang, Nak. Jadi bedanya dia sama-sama ngomongin jarak. Ini kan jarak kan, tadi yang gue bilang. Cuman kalau ragam dikuadratin, bedanya itu doang. Berarti, tadi kan kita udah tahu rata-ratanya 7 ya? Nah, berarti jadinya 1, langsung aja ya, nggak usah ditulis, udah bisa kan ya? Langsung aja nih, yang ini jadi kuadratnya. Tinggal yang ini, tapi dikuadratin gitu, kalau simpangan baku. Langsung berarti 1 ke 7 jaraknya berapa nih? 6, berarti di sini 6 kuadrat ditambah 3 ke 7 berarti 4 kuadrat ditambah, lanjut lagi gitu. Oke, nanti dibagi banyaknya data. Dinilai mutlak juga. Sebenarnya mutlak atau enggak ngaruh. Jadi gini, kenapa di sini nggak ngaruh? Karena ini kuadrat. Kalau kuadrat mau dia mutlak, mau dia kurung biasa, hasilnya pasti positif gitu. Jadi nggak ngaruh ya. Silakan dicoba dihitung sendiri. Tifal udah nemu, Tifal? Coba, mana Tifal? Ada Tifal? Halo? Iya, Ibu. Tifal Mia 1, betul? Mia 3, Ibu. Oh, Mia 3, salah. Ya, gimana Tifal? Yang ini 6 kuadrat, lanjutin ya, tambah 4 kuadrat, habis itu tambah 3 kuadrat. 3 kuadrat. Tambah 2 kuadrat. Tambah 2 kuadrat. Tambah 9 kuadrat. Nah, 9-nya dari mana tuh, Kak? Dari dari yang itu kan 3 kali 3 kuadrat ya? Iya. Nah, jadi gini Tifal dan teman-teman yang lain, karena di sini kan langsung 9 gitu ya, 3 kali 3, 9 gitu ya. Nah, hati-hati. Jadi ketika udah bentuk kuadrat, tetapnya gini nih, 3 yang ini menyatakan banyaknya angka 10, ingat ya, banyak angka 10, gitu Tifal, baru dikali, baru jaraknya Tifal. Jaraknya berapa? Dari 10 ke 7, 3, baru di sini 3 kuadrat, gitu. Nanti hasilnya beda soalnya, ya kan? Paham? Tifal? Ya, Bu. Paham nggak, Nak? Jadi, yang dikuadratin jaraknya aja. Kalau 3 ini kan bukan jarak. 3 yang Ibu kotakin itu kan banyaknya angka 10. Ya. Nah, jadi di sini 3 dikali, baru jaraknya Tifal. 10 sama 7 berapa jaraknya? 3 kuadrat gitu. Jadi yang dikuadratkan hanya jaraknya aja, oke? Iya, Ibu. Paham. Lanjut. Ditambah berapa? 6 kuadrat. 6 dari mana? Oh iya, betul-betul. 6 kuadrat, aduh. Dibagi 8. Sip. Nah, baru di sini dihitung lagi, coba yuk dihitung lagi Tifal, berarti berapa tuh? Hitung lagi, Nak. Ulang. 6
Mm-mm. ditambah 16, Mm-mm. ditambah 9, Ya, teman-teman yang lain udah menemukan kesalahannya. Tambah 4 ya. 4, Tambah, kalau yang ini berapa Tifa? 27. Iya, betul. 27. Beda sama tadi. Kalau tadi kan 81 ya. Iya. Ditambah 36. Oke, yang lain udah oke. Dibagi 8. Nah, berapa jawabannya tuh? 36 tambah 16. Coba Tifa silakan dihitung. Betul nggak 100. jawaban teman-teman? 28, Heeh. 28, Bagi 8. 28, 16. Nah, ini adalah ragamnya. Paham ya? Yang lain ya? Oke, Iya. makasih Tifa. Ya, Nah, ini ragamnya 16. Berarti satu lagi yang harus kita cari yaitu simpangan baku. Maka simpangan bakunya adalah akar dari 16, yaitu 4. Oh, udah selesai. Ya, betul. Jadi simpangan bakunya adalah 4. Nah, selesai materi hari ini. Alhamdulillah. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang masih bingung? Ibu saya masih bingung yang tadi Bu, yang 3 dikali 3 kuadrat. Oh gitu, oke. Kalau gitu, bentar-bentar. Ini nggak bisa langsung masuk. Dihubungin dulu. Yang 3 kali 3 kuadrat ya? Ini buat dulu ya. Nah, jadi gini. Pertama, berarti ini kan data dikurang rata-ratanya. Berarti kan gini ya, 1. Yang belum paham nggak apa-apa, silakan dipahami lagi, dilihat lagi penjelasan Ibu. 1 dikurang 7, tapi pakai kuadrat, karena dia ragam. Beda sama rata-rata yang tadi. Ditambah data lanjut, data lagi. 3 dikurang 7, pakai kuadrat lagi. Ditambah 4 sekarang. 4 dikurang 7, pakai kuadrat lagi. Ditambah 5 yang sekarang. 5 dikurang 7, pakai kuadrat lagi. Ditambah 10, gitu kan ya? Tulis dulu nih 10-nya deh. 10 dikurang 7, pakai kuadrat lagi. Tapi di sini kan 10-nya ada 3 kali nih. 1, 2, 3. Nah, maka di depannya tulis angka 3. Nah, gitu. Jadi yang kuadrat itu cuman ininya doang, bukan 9-nya. Kayak gitu. Ditambah 13 kurang 7 kuadrat. Lanjut. Oke Ibu. Paham, Andin? Paham Bu. Makasih Bu. Berarti 8. Dah, selesai materinya. Ada lagi yang mau ditanyain? Selain Andin? Oke, silakan Rizky. Udah mau selesai nih, Ki. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, Ibu simpulkan dulu nih. Nggak ada. Oke. Baik, jadi tadi kita udah ngebahas 3 ya. Yang pertama tentang pengolahan data, yaitu tentang ukuran pemusatan dan terdiri dari median, modus, lalu ukuran letak, kuartil, tadi membagi data menjadi 4, desil membagi data menjadi 10, persentil membagi data menjadi 100. Kuartil cuma ada 3, jadi jangan pernah mencari kuartil 4 gitu ya. Jangan pernah mencari desil ke-12 gitu, jangan. Lalu ukuran penyebaran data, tadi ada jangkauan ada jangkauan kuartil, jangkauan biasa, simpangan rataan, simpangan kuartil, varian, dan simpangan baku. Tuh. Terus kalau bentuk datanya seperti ini juga caranya sama ya. Jadi intinya pakai konsep awalnya aja. Jadi kalau bentuk datanya tabel, itu juga caranya sama. Gitu. Kayak ini nih misalkan, ukuran barang data berikut, jangkauannya berarti tinggal cari nilai terbesar 8, dikurang nilai terkecil 4, maka jawabannya 4, kayak gitu. Terus jangkauan kuartil, berarti cari dulu Q1, Q2, Q3, sama lah intinya. Terus suruh cari simpangan rata-rata, berarti cari dulu rata-ratanya gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian sekarang materinya sudah selesai dan mudah-mudahan paham ya. Tugasnya hari ini gampang. Jadi kenapa dari awal tadi Ibu bilang catat ya di bukunya gitu. Kalau udah nyatet enak. Jadi nanti tugasnya adalah silahkan kalian foto
catatan kamu berarti ada berapa contoh soal tuh? Setiap itu ada 2. Ada 5 contoh soal. Ada 5 contoh soal yang difoto contoh soalnya aja. Ininya nggak perlu nih. Ya tapi kalau kamu udah terlanjur nyatet nggak apa-apa sih. Maksudnya tadi mungkin ada yang belum nyatet rumusnya, itu nggak apa-apa. Jadi kamu foto contoh soal ada 5. Ada 5 apa enggak? Tuh, pemusatan ada 2, ya kan? Kemudian letak data juga ada 2, yang pakai tabel sama yang enggak. Kemudian penyebaran ada 1, yang pakai tabelnya nggak usah. Jadi ada 5, kamu foto, nggak harus di lembar-lembar, pokoknya semuanya kamu foto, lalu tinggal kamu kirim ke Google Classroom yang ada di tugas kemarin. Berantakan nggak apa-apa Bu? Ya nggak apa-apa, cuma nilainya beda, gitu. Ya, waktunya sampai pukul 1, oke? Jadi di sini Ibu pengen lihat, kan tadi Ibu bilang silakan dicatat, ya kalau misalkan udah nyatet kan udah enak tuh. Nggak apa-apa, ya sudah nggak apa-apa, nanti tinggal dilihat aja sama Ibu bagaimana kerapihannya, bagaimana waktu mengumpulkannya gitu. Saya ngacak ya, jangan diacak-acak. Kalau dulu Rohil dibenerin dulu boleh. Kan ya, makanya Ibu suruh nulis di buku catatan. Yang penting teratur dan terbaca, intinya gitu deh. Kalau tulisan kan Ibu aja tulisannya jelek gitu ya. Kalau tulisan nggak apa-apa lah, nggak harus ukir gitu. Cuman yang penting sistematis dan bisa dibaca, intinya itu. Oke, itu aja tugasnya. Jadi kamu kalau udah nyatet tinggal moto-moto, lalu tinggal kamu upload di Google Classroom. Gitu ya. Udah, kalau nggak ada kita tutup aja pertemuan hari ini. Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Ibu ingetin lagi, jangan lupa hari Rabu jam 1 pengumpulan terakhir nilai kalian. Nilai untuk tugas dan nilai portofolio. Nilai latihan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita tutup saja. Alhamdulillah pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat. Ini tolong diingat, jangan sampai kamu lupa nanti kalau ngitung-ngitung data nilai rapot kamu, jangan nanya-nanya lagi gitu ya. Mungkin nanya sama orang lain tuh, nanti guru matematikanya nggak ngajarin apa gitu. Terus sama satu lagi, kalau kamu kuliah ini pasti juga masih dipakai. Di jurusan apapun biasanya pakai statistik, jadi diingat-ingat terus. Oke? Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang masih pengolahan data, tapi datanya data kelompok. Oke? Jadi dipersiapkan lagi buku catatannya. Kalkulator boleh lah, kalau masih butuh kalkulator nggak apa-apa. Semester 2 udah nggak boleh lagi pakai kalkulator soalnya. Gitu ya. PPT-nya ada di Classroom nggak? Enggak. Jadi nanti PPT-nya akan Ibu kirim setelah besok lah, pokoknya hari Selasanya. Jadi ini kan nggak boleh diinin dulu, biar tahu kamu kira-kira ngerjain apa enggak. Nanti PPT-nya Ibu kirim ya Nadia, cuma 3 hari ini, bisa hari Selasa atau hari Rabunya. Kamu belajar lagi. Jadi sekarang ujiannya, tugasnya adalah tentang ujian kamu mendengarkan Ibu atau enggak gitu. Oke? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Tidak ada? Tidak ada yang mau nanyain apa gitu, kabarnya siapa gitu? Nggak ada. Ada ya. Nah, ada pesan dari Bu Putri tidak ada kelas limit, tapi ada tugas di Google Classroom, silakan dikerjakan. Jangan ditunggu sampai nanti, jadi jangan tidur dulu, tapi langsung dikerjain aja biar cepat selesai tugasnya ya. Tugas yang ini tunggu sampai pukul 1. Oke, terima kasih ya perhatiannya kelas 12-nya. Semoga sehat selalu. Bencana ini segera berlalu, jadi kita bisa segera ketemu di kelas gitu ya, di ruang kelas, karena sesungguhnya keberkahan ilmu itu sebenarnya ada di antara pertemuan antara guru dan murid. Dan ini segera ketemu. Udah ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.